Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan firman Tuhan ini kita baca secara bersama-sama dengan suara yang nyaring. Hitungan sampai ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan, sekali lagi hidup di dunia ini hanya sementara. Kenapa saudara? Karena dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa masa hidup kami hanya 70 tahun. Jika kami kuat, masa kami akan 80 tahun. Dan kesukaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Tapi saudara, tentu kita orang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan, pernyataan itu tentu tidak benar, ya, tidak benar. Kenapa saudara? Karena lewat ayat ini, ya, janji Tuhan di Yohanes 14 ini. Kenapa tidak benar? Karena orang percaya bahwa manusia diciptakan Allah punya roh. Roh itu sifatnya abadi atau kekal. Manusia diciptakan beda dengan ciptaan lainnya, ya. Mungkin hewan saat dia mati, ya, dikuburkan selesai, ya. Karena hewan mempunyai tubuh dan jiwa, ya. Tapi manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh, ya. Saat kita meninggal, tubuh kita mungkin kembali ke jadi debu atau jadi tanah. Tapi roh sesungguhnya kembali kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak itu, Yesus sendiri berfirman, ada tempat yang Tuhan Yesus sediakan, ya. Tuhan Yesus selama hidup di dunia, ya, beritakan Injil, menjalankan visi misi Bapa. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan, saudara. 6 hari Tuhan Allah menciptakan dunia ini beserta isinya. Tapi Tuhan Yesus berfirman itu 2000 tahun yang lalu sampai hari ini 2024. Betapa lamanya Tuhan menciptakan tempat ini, tempat orang di sorga. Tuhan belum balik-balik, Tuhan belum datang, saudara. Berarti betapa hebatnya tempat itu, betapa indahnya tempat itu, sehingga Tuhan membutuhkan waktu begitu lama menurut manusia. Ya, janji ini harus orang pegang teguh. Di sini, saudara, ya, saya mungkin tidak latar belakang teologi, tapi saya di sini Tuhan bawa saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan perikop rumah Bapa. Ya, rumah Bapa itu orang kenal dengan nama sorga. Ya, mari kita lihat, ya, dalam kitab Wahyu. Seperti apa sorga itu, saudara? Ya, ada berapa jenis? Ya, ada berapa keadaan? Ya, atau orang bilang begini, oh sorga itu tidak ada. Ya, itu di luar umat percaya kepada Yesus, ya. Surga itu tidak ada, ya. Tapi saya meyakini surga itu ada dan nyata, saudara. Dan orang akan baca bersama-sama dalam kitab Wahyu. Mari saudara, kita buka dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di dunia ini hanya sementara, saudara. Yang sesungguhnya tempat orang itu adalah di surga. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Wahyu 21 bahwa surga itu adalah tempat yang nyata dengan benar ada. Ayat 1 dan 2 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan maut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya. Yohanes di Propagmus yang dari hati ini, malaikat Tuhan berkata bahwa kepada Yohanes bahwa ingatlah, ya, apa yang waktunya sudah ada.
Oleh sebab itu saudara, meskipun orang mengatakan surga tidak ada, tapi surga itu benar-benar ada, nyata. Dalam sabda Tuhan Yesus sendiri, ya, yang berkata di kota kudus itu, yaitu Yerusalem baru. Dan itu atau rumah Bapa itu yaitu tempat yang sangat mewah. Ya. Mewah saudara. Mungkin rumah orang di dunia ini tidak bisa, ya, menandingi rumah orang ada di surga. Ya, kita ambil 21 ayatnya yang ke-11 berkata situ, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata Yafis jernih seperti kristal. Ya, saudara, permata saudara. Di dunia ini orang selalu mencari batu-batu yang berharga bernilai seperti permata. Tapi ternyata permata itu yaitu ada di surga. Ya. Ayatnya yang ke-18 ini mengatakan bahwa tembok itu terbuat dari permata Yafis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Saudara, betapa mewahnya orang perumah di surga, ibu saudara. Emas murni. Mungkin di dunia ini, di bumi ini, sebagai profesi penambang emas, ya mungkin tidak emas murni. Tapi itu di surga hanyalah sebagai temboknya, saudara. Orang di bumi orang pakai di gelang, di leher, ya. Tapi itu tembok di surga, ya saudara. Dan ayatnya yang ke-21 sini mengatakan juga bahwa dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Oh haleluya. Saudara, ternyata rumah Bapa itu begitu mewah, begitu indah, ya. Sangat luar biasa saudara. Dan ini ingin sekali beli emas, ya. Tapi ternyata emas itu di surga hanya sebagai dasar. Rumah, lantai, dan orang injak nanti, ya. Kalau orang akan dapat yang Bapa di surga. Jadi orang ke atas ternyata lagi bawa emas, ternyata bawa lagi mutiara, ya, ternyata lagi. Karena orang tempat itu terbuat dari batu-batu yang mulia seperti emas. Bahwa itu tempat yang sempurna. Kenapa saya mengatakan tempat yang sempurna? Karena bumi yang orang pikir ini tidak ada kesempurnaan, saudara. Cuma orang mendapatkan kesempurnaan hanya di rumah Bapa di surga. Masih Wahyu 21 ayatnya ke-4 dan ayatnya ke-8 mengatakan bahwa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oh haleluya saudara. Orang air mata, orang kesedihan, penderitaan, kesusahan, orang sudah lagi merasa saudara kalau di rumah Bapa. Mungkin di antara orang, ya, orang bersedih, bersusah hati karena kehilangan orang yang orang kasihi. Tapi ingat saudara, di rumah Tuhan nanti orang akan baru dapat. Orang akan bahagia selamanya. Kenapa saudara? Bumi ini yang orang pijak ini adalah lembah air mata, ya. Karena orang selalu merasakan kesakitan, merasakan penderitaan. Tapi percayalah rumah Bapa orang akan bertemu di surga. Orang tidak akan lagi merasakan namanya kesakitan, penderitaan, dan tidak ada lagi tangisan, saudara. Haleluya. Orang pengadaan di surga nanti, saudara. Orang sudah memakai tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi di surga namanya yang najis-najis, ya. Yang dosa-dosa tidak akan lagi. Semua ditanggalkan di bumi dan orang sudah memakai tubuh kemuliaan. Dan karena orang kenapa memakai tubuh kemuliaan? Karena orang dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Haleluya. Keenam, saudara. Mungkin ada lagi orang bertanya. Kita pertanyaan keenam ini kita sempat tanya kepada Bapak Gembala.
Bapak Gembala sebagai mentor, selain sebagai mentor juga lebih khususnya dia sebagai suami saya, saudara. Jadi apa yang merupakan keraguan dalam kita pikiran, hati, saya selalu bertanya kepada Bapak Gembala. Ya. Kira-kira Bapak Gembala, kalau itu hari saya bertanya, kalau orang sudah menikah, apa orang masih boleh baku dapat dengan oma, opa, dengan papa, mama, orang saudara? Bapak Gembala jawab, iya, orang baku dapat di surga. Ternyata betul saudara, dalam firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 4. Ya. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13. Sini berkata bahwa selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, saudara. Pernyataan kitab ini mengajak kepada kita, ya. Mari saudara, bila masih ada anak saudara kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, ajaklah mereka. Yakinkan bahwa orang satu rumah itu, keluarga orang itu sudah mengenal Yesus, sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya orang ada jaminan orang boleh baku dapat di surga, saudara. Karena di luar Yesus tidak ada jalan, ya. Jadi hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidupnya. Jadi mesti orang pastikan orang mengeluarkan dan ada yang mau tertinggal. Ya, pastikan orang mengeluarkan semua iman percaya kepada Yesus Kristus supaya orang baku dapat di surga. Saudara, kelak nanti orang ada reuni besar di surga, orang baku dapat di surga, saudara, bersama mama, papa, orang oma, orang saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kumpulan, ya, beribadah, memuji Tuhan. Latihlah hidup kita, latihlah diri kita selama kita masih di bumi untuk memuji Tuhan. Karena di surga nanti seorang hanya memuji, menyembah Tuhan, saudara. Ya, saya percaya orang yang masuk surga adalah saudara dan saya. Orang yang rajin, yang tekun, yang taat, yang selalu mengiringi Tuhan di masa orang hidup di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.